Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita yaitu operasi matematika tingkat lanjut. Nah, kemarin kita sudah membahas dasar-dasar cara membuat formulasi untuk membuat rumus-rumus matematika. Baik, kita lanjut. Nah, di sini sudah saya persiapkan anak-anakku sekalian contoh-contoh operasi dalam matematika ya. Yang pertama anak-anakku sekalian, nah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dalam operasi komputer itu berbeda dengan operasi matematika ya, di mana konsepnya adalah pada komputer adalah pada ruas kiri itu merupakan hasil, ruas kanan adalah bentuk operasinya. Nah, di sini posisi di sebelah kanan yang diistilahkan dengan ruas kanan, ruas kiri itu operasi adalah di sini akan mendahulukan hasil daripada proses. Jadi kalau dalam komputer itu mendahulukan hasil daripada proses. Jadi yang dimaksud itu ruas kiri itu adalah hasil ya, ruas kanan itu adalah proses ya. Kita mulai ya, sama dengan pada hasil ini diperoleh dari operasi angka 1. Caranya kita klik angka 1 atau dengan mengetikkan nama ini, nama selnya. C2 sama dengan C2 ya. Boleh diketikkan C2 ditambah, tambah ini kita tekan tombol atau simbol plus pada keyboard ya. Kemudian kita klik atau kita ketik D2 ya. Setelah itu kita tekan enter. Ya, ini adalah operasi penjumlahan. Atau lebih mudahnya, anak-anakku sekalian, kita ulang ya. Misalkan ini cara yang paling mudah adalah dengan mengklik ya. Dibandingkan dengan mengetikkan atau menginputkan nama selnya, kita klik aja lebih mudah ini. Klik C2. Kita tambahkan, kita tekan tombol plus, ditambah dengan D2, tekan enter. Kemudian berikutnya adalah pengurangan. Diawali sama dengan dahulu ya, seperti sebelumnya. Kemudian kita klik angka 1 ini, yaitu yang berada di posisi C3. Kita kurangi dengan D3 dengan mengklik sel D3 ya. Kita tekan enter ya. Berikutnya adalah operasi perkalian. Nah, di sini untuk perkalian ini simbol yang kita gunakan adalah bukan tanda X, namun yang kita gunakan adalah tanda asterisk atau tanda bintang ya. Jadi diawali sama dengan C4. Kita beri tanda simbol bintang dikali dengan D4. Nah, hasilnya ini anak-anakku sekalian. Kemudian untuk berikutnya adalah pembagian ya. C5. Nah, dalam pembagian ini kita menggunakan tanda slash atau tanda bagi ya, atau tanda per ya. Slash D5 ya. Kemudian untuk pemangkatan, seperti saya sampaikan bahwasannya untuk pemangkatan ini ada simbol tersendiri. Tapi kalau dalam proses matematika itu pemangkat itu simbol pangkat itu adalah pemangkatnya itu adalah huruf kecil ya. Angkanya dibuat kecil di bagian kanan atas. Namun kalau dalam komputer tidak ada. Jadi yang berlaku di komputer itu adalah, kita coba dulu ya. Misalnya ini angka yang akan dipangkatkan. Nah, di sini kita tambahkan istilahnya ini cadar ya. Angka ada yang mengistilahkan cadar atau apa ini ya. Kemudian kita pangkatkan, ini namanya pemangkatnya. Nah, ya ini ya. Jadi C6 dipangkatkan dengan D6. Nah, ini hasilnya ini. C6. Nah, ini ada masalah dengan ini, coba kita lihat dulu. Ini coba kita beri angka biasa ini ya. Nah, ini terlalu banyak ya. Kenapa 7,5 eksponen ini menunjukkan bahwasannya ini angkanya terlalu besar ya.
Coba kita kecilkan saja, kita menggunakan 25 pangkat 25. Nah, ini hasilnya seperti yang tampak di layar. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, kita berlanjut pada penerapan rumus fungsi ya. Nah, ini saya ada sedikit kasus di sini belanja barang ya. Kita tengahkan di sini. Ya, kita buat dalam bentuk tabel ya supaya terlihat lebih menarik ya. Di sini ada harga sudah ditentukan, kemudian jumlah banyaknya barang yang dibeli per itemnya, kemudian di sini adalah jumlah kali harga. Ya, pada kolom ini adalah jumlah kali harga dan formulanya ini dari atas ke bawah ini sama, kebetulan sama. Semuanya sama yaitu perkalian. Karena nantinya harga pada masing-masing item dikalikan dengan banyaknya barang pada masing-masing item. Oke, seperti sebelumnya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwasanya untuk membuat formula harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian klik pada nama barang ini ya, C5, C3 ya. Kita kalikan ya dengan jumlahnya yaitu D3. Langsung kita tekan enter. Nah, seperti tampak itu anak-anak sekalian. Kemudian karena formula yang ada di sebelah kanan ini pada jumlah kali harga ini ya, formulanya sama yaitu menggunakan perkalian semua, maka tinggal kita copy ya ke bawah. Caranya mengcopy itu mudah yaitu ya kita gunakan copy drag drop ya. Kita gunakan copy select ya dengan menekan tombol titik di bawah ini, sebelah kanan di bawah ini. Kita tarik ke bawah, maka secara otomatis akan muncul. Nah, ini pertanyaannya ini kok 0 karena jumlahnya belum ada. Misalnya kita tambah buat jumlah di sini ya. Jadi tinggal kita masukkan jumlahnya. Misalkan ada perubahan, nah ini kelebihannya mengoperasikan sel dengan sel. Ini jika terjadi perubahan pada isi sel yang dioperasikan, maka hasilnya juga ikut berubah. Nah, di sini anak-anakku sekalian, kita lihat dan kita analisa baik-baik bahwasannya harga ini dan perkalian antara jumlah dan harga ini masih dalam bentuk nilai uang. Tentunya kalau menggunakan nilai uang itu di sini biasanya kita menyertakan simbol uang dan pemisah angka ribuan supaya membacanya itu lebih mudah ya. Pemisah angka ribuan yaitu 3 digit ya, masing-masing angka dimulai dari kanan ya. Baik, kita blok anak-anak sekalian yang ini kita buat pemisah angka ribuan ya. Caranya dari mana? Caranya kita klik kanan ya. Kita pilih format sel. Nah, di sini kita klik number ya. Di sini terdapat namanya use thousand separator, jadi pembagi angka ribu. Kita kasih centang di sini. Nah, hasilnya tampak seperti sampel yang ada di sini nih. Jadi langsung, nah ini akan muncul titik per 3 angka dimulai dari kanan. Nah, untuk ini desimal jika kita membutuhkan desimal. Nah, ini seperti ini. Kalau tidak kita butuhkan ya kita nolkan saja ya. Nah, seperti tampak di layar ini ya. Kita lakukan hal yang sama pada yang ini. Format sel. Nah, untuk jumlah ini tidak kita butuhkan karena ini hanya berupa quantity saja, bukan nilai uang ya. Kemudian agar lebih komplit ya, lebih baik kita itu bisa kita lakukan format nilai uang ya, menunjukkan bahwasannya ini format angka ini adalah dalam bentuk nilai uang. Yang nilai uang yang kita gunakan di Indonesia adalah rupiah ya. Kita pilih rupiah Rp. Di manakah kita menggunakan simbol Rp? Simbol Rp bisa terdapat pada currency. Ini hanya untuk perhitungan manual. Namun kekurangannya kalau kita menggunakan currency ini adalah jadi tidak rata.
Simbol tidak rata mengikuti dengan banyaknya angka pada masing-masing sel. Nah, kalau kita menggunakan ingin meratakan simbol pada posisi kanan, maaf pada posisi kiri, bisa kita gunakan accounting. Nah, di sini ya. Simbol pada accounting memang diperkhususkan untuk perhitungan. Nah, sehingga terlihat lebih rapi. Khusus untuk simbol, semuanya rata di kiri. Kemudian untuk angka nilai rupiahnya akan mengikuti rata kanan. Nah, ini anak-anakku sekalian. Kemudian untuk jumlah anak-anakku sekalian, total harga. Nah, anak-anakku sekalian, total harga ini adalah penjumlahan dari ini. Sebenarnya kita bisa melakukan proses penjumlahan satu-satu ini, namun itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, di sini terus ya. Di sini pada Microsoft Excel ini memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Di antaranya adalah menyediakan beberapa fungsi, ya. Fungsi itu adalah formula yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, ya. Baik, untuk menjumlahkan secara otomatis, anak-anak sekalian, di sini ada yang namanya fungsi sum, summary. Caranya bagaimana? Caranya itu sebenarnya fungsi itu ada di sini, ya. Kalian bisa mencari dari set ini ya. Ada istilahnya function ya, tombol function ya. Di sini kita cari ya. Nah, ini posisinya di mana nih ya? Ada namanya tombol fungsi function ya. Maaf di formula ya. Ternyata ada berada di formula, ada di sini ya. Tinggal mengklik di sini, ini adalah sum ya. Atau kita bisa ngetikkan aja bisa di sini. Jadi untuk mempermudah aja, sum kurung buka. Ini adalah ring. Ring itu adalah area sel yang akan dijumlahkan. Ya, ini dari E3 hingga E17. Kemudian kita beri tutup kurung, kita tekan enter. Maka secara otomatis akan terjadi perubahan pada penjumlahan ini ya, total jumlah ini. Misalkan ada perubahan pada sub item, misalnya di sini totalnya ini maaf jumlahnya ini kita berubah menjadi 20 misalkan, maka secara otomatis pada jumlahan harga dan total harga ini juga akan mengikuti perubahan ya. Berikutnya adalah fungsi sum ya. Fungsi sum. Nah, kemudian ada namanya fungsi count. Count itu fungsinya adalah menghitung banyaknya sel yang berisikan angka. Jadi rumusnya itu sama dengan count. Kita hitung ya. Berapakah banyaknya ini? Kita plug aja. Kita hitung, ternyata jumlahnya adalah 15. Ini jumlahnya sel ini sebenarnya 15. Karena semuanya itu berisikan angka, maka akan dihitung 15. Seandainya ada salah satu yang dihapus, maka akan berkurang. Nah, di sini maksud dari fungsi ini. Maksud dari fungsi ini adalah menghitung sel yang dipilih yang berisikan angka. Ya, nah yang tidak berisikan di angka tidak akan dihitung. Kemudian ada yang namanya average ya. Average. Fungsi ini adalah untuk mencari nilai rata-rata ya. Sama dengan average ya, dalam bahasa Inggrisnya average. Nilai rata-rata adalah menjumlahkan secara keseluruhan nilainya ini kemudian dibagi dengan banyaknya angka, yaitu banyaknya angka ya 15. Jadi 4.356 dibagi dengan 15 itu adalah nilai rata-ratanya ya, average ya. Kemudian ada istilah fungsi max. Max adalah mencari nilai yang paling tinggi ya. Sama dengan max ya. Kita blok ini ya, max. Nah, ternyata nilai yang paling tinggi adalah dari ring ini adalah 1.050. Kemudian ada namanya fungsi min. Min adalah mencari nilai yang paling kecil dari ring ya, dari area beberapa sel yang dipilih. Min, kita pilih area selnya ya. Kemudian kita tekan enter. Maka nilai yang terkecil dari area yang sudah terpilih ini adalah 20 angka 20.000 ya.
Kemudian ada namanya sum if ya. Kita buat sum if. Sum if. Apa sum if? Sum if itu adalah menjumlahkan jika pada kolom yang dipilih itu, jika pada ring yang dipilih itu ada beberapa nilai yang sama. Nah, saya contohkan di sini ya. Kita coba dulu sum if ya. Kita blok di sini. Kita blok, misalkan ini ya. Kita blok. Kemudian yang akan kita minta ada jumlahkan jika ada nilai 30.000 misalkan. Jumlahkan jika ada nilai 600.000 ya. Jumlahkan jika ada nilai 600.000 ya. Ringnya yang kita cari adalah 600.000. Oke. Nah, jumlahkan yang ada 600.000. Ternyata hanya ada satu di sini. Coba kita buat formulasi di sini. Misalkan 10.000 ini supaya menjadi ini kita kalikan misalkan 30.000 ya. Oh 300 berarti dikalikan 600. Oke, 60.000 dikalikan 60 ya. Di sini ada dua baris, yang atas ini 600.000, ini 600.000. Sehingga karena ada dua nilai yang isinya sama dalam satu ring, maka dua nilai ini akan dijumlahkan sehingga hasilnya 1.200.000 ya. Ini adalah sum if ya. Kemudian ada fungsi lain yang namanya count if, menghitung banyaknya angka. Ya. Menghitung banyaknya angka jika. Nah, kalau yang ini menjumlahkan isinya, jika ada nilai yang sama dijumlahkan isinya. Tapi kalau yang ini hanya menghitung berapa banyak yang isinya sama. Berapa banyak yang isinya sama, sedangkan ini menjumlahkan yang isinya sama. Ya, oke. Bagaimanakah cara penerapannya? Sama dengan count if ya, count if ya. Kemudian kita pilih di sini. Nah, berapa yang kita pilih? Misalkan kita akan membuat 20. Ada berapa? 20.000. Di sini ada berapa? Berapa banyak? Ya, ring berapa banyak sel yang berisikan angka 20.000? Ternyata hanya ada satu di sini. Coba kita rubah di sini. 600.000 ya, 600.000. Ada berapakah sel yang berisikan 600.000? Ternyata ada dua, yaitu sel E3 dan di sel E9. Nah, ini yang membedakan antara sum if dan count if ya. Kalau sum if itu adalah menjumlahkan isi dari sel-sel yang sama, sedangkan count if itu adalah menghitung banyaknya sel yang isinya sama. Oke. Baik, itu anak-anak sekalian materi kali ini yang bisa sampaikan. Kita akan berlanjut pada materi berikutnya yaitu penerapan fungsi date and time. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.